Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Mbak. Iya silakan masuk. Baik Bu. Silakan duduk. Terima kasih Bu. Oh iya, apakah posisi duduknya sudah merasa nyaman? Kalau belum nyaman, atur posisi duduk senyaman mungkin ya. Atau mungkin kondisi suhu di ruangan ini masih dirasa panas atau kurang dingin, Mbak bilang aja ke Ibu, nanti akan Ibu atur suhunya. Nggak usah sungkan sama Ibu, anggap aja ini rumah sendiri. Baik Bu, saya atur posisi saya dulu ya. Sudah nyaman Bu. Lalu kondisi suhu di ruangan ini juga sudah pas menurut saya. Nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas. Lalu suasananya juga kondusif banget gitu loh di sini, dan ya hawanya juga sejuk gitu Bu. Nggak bikin panas, nggak bikin gerah gitu. Jadi saya udah nyaman juga di sini, bisa ngobrol intens sama Ibu. Syukurlah kalau begitu. Oh iya, ngomong-ngomong Ibu ini bicara dengan Mbak siapa ya? Nama saya Dewinta Bu. Oh Mbak Dewi, nama Ibu Bu Lisa. Iya Bu Lisa. Iya. Ini bagaimana kabarnya hari ini Mbak? Alhamdulillah kabar baik Bu. Syukurlah kalau begitu. Kalau Ibu boleh tahu nih, kesibukannya Mbak Dewi ini apa aja ya? Kesibukan saya ya kuliah online Bu, ya stay at home aja sih. Dan ya bersih-bersih rumah gitu Bu, bantu-bantu orang tua. Itu aja sih Bu. Ya, jadi Mbak Dewi itu nggak melupakan yang namanya sebagai seorang mahasiswa juga sebagai seorang anak ya. Jadi balance lah antara tugas sebagai seorang mahasiswa dan tugas sebagai seorang anaknya. Jadi itu bagus sekali Mbak. Dan iya, pesan Ibu nih, pastinya Mbak Dewi ini kan meskipun di rumah aja nih, pasti ada waktu dimana Mbak Dewi itu keluar rumah kan. Jadi pesan Ibu nih, kalau Mbak Dewi mau kemana-mana, Mbak Dewi jangan lupa ya untuk menetapkan protokol kesehatan, menaati protokol kesehatan. Jadi dengan memakai masker, bawa hand sanitizer seperti itu biar terhindar dari virus juga. Iya Bu, saya juga kalau keluar gitu hanya ada hal urgent saja, nggak yang tiap hari keluar gitu ya, karena kan kita harus safety juga ya Bu ya. Dan saya kalau keluar pun nggak melupakan protokol kesehatan, saya selalu bawa hand sanitizer. Bahkan saya menemui Ibu pun saya juga tidak melewatkan itu semua. Dan ini saya juga membawa masker gitu, cuman saya lepas karena kan lagi di luar lagi di dalam ruangan seperti ini. Tenang Mbak, ini juga tadi udah Ibu sterilkan juga kok ruangannya. Iya Bu. Jadi masa ya di ruangan gini kalau pakai masker kan ya nggak enak juga kan, ngap juga. Jadi ini insya Allah aman, terkendali ruangannya gitu. Dan insya Allah kita juga selalu sehat ya. Dan Ibu harap kita sama-sama berdoa lah biar corona ini cepet berlalu, biar kita nggak kayak gini terus gitu loh kondisinya. Kalau kayak gini terus kan susah gitu, mau kemana-mana harus pakai masker, kita mau kemana-mana masih terbayang-bayang sama yang namanya virus kan nggak enak juga gitu. Yang paling penting ini kita harus tetap safety first gitu, harus menjaga kesehatan kita juga di saat kondisi yang seperti ini. Iya Bu, karena kan ya kita harus benar-benar mengutamakan kesehatan. Karena kok misalnya kita mengabaikan atau melalaikan protokol kesehatan, ya yang rugi nggak hanya kita aja, melainkan orang-orang di sekitar kita. Benar sekali Mbak Dewi. Oh ya Mbak Dewi, di sini pasti ada yang ingin dibicarakan kan sama Ibu? Ya Bu, saya di sini ingin curhat sama Ibu mengenai permasalahan saya. Oh curhat, kalau di dunia BK itu namanya bukan curhat ya Mbak, namanya proses konseling. Ya kan keseringan orang-orang kan bilangnya curhat gitu ya Bu ya. Namanya proses konseling Mbak. Oh iya, sebelumnya Mbak Dewi udah pernah melakukan proses konseling atau belum nih? Belum pernah sih Bu. Belum pernah ya. Jadi akan Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, apa sih proses konseling itu. Jadi proses konseling adalah upaya bantuan yang diberikan oleh seorang konselor kepada konselingnya. Jadi di sini tuh Ibu adalah sebagai seorang konselor dan Mbak Dewi ini adalah konselingnya. Nah, tugasnya konselor apa sih Bu? Konselor itu sebagai fasilitator atau orang yang bantu mengarahkan atau membimbing Mbak Dewi untuk mencari solusi dari permasalahan Mbak Dewi. Tapi Ibu tekankan lagi di sini, bukan Ibu yang mencari solusi dari permasalahan Mbak Dewi, melainkan dari diri Mbak Dewi sendiri tuh yang bisa menemukan solusinya.
Nah, untuk tugasnya konselor itu apa, Bu? Konselor itu sebagai pihak yang menceritakan terkait semua masalah yang dihadapi secara detail. Jadi nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Nah, tujuannya Mbak Dewi kesini kan ingin apa ya? Pastinya ingin segera mengatasi permasalahannya Mbak Dewi dan ingin mencari solusi dari permasalahannya Mbak Dewi. Jadi diharapkan nih Mbak Dewi itu harus aktif dalam mengikuti proses konseling ini. Kalau Mbak Dewinya sendiri apa ceritanya tuh masih ditutup-tutupi ya, bagaimana bisa proses ini berjalan dengan lancar. Jadi Ibu harap Mbak Dewi ini tuh menceritakan semua detail permasalahan Mbak Dewi secara rinci, nggak boleh ada yang ditutup-tutupi. Seperti itu ya Mbak. Iya Bu. Oke, apa ada yang ditanyakan? Sudah. Oke, Ibu jelaskan lagi ya. Jadi di dalam proses konseling itu ada yang namanya durasi Mbak, durasi waktu. Jadi Ibu tawarkan kalau di dalam proses konseling itu durasinya sekitar 30 sampai 45 menit. Nah, Ibu tawarkan kepada Mbak Dewi ingin berapa untuk proses konseling ini, berapa menit? Saya ingin 30 menit saja sih Bu. Karena ya nggak terlalu lama gitu. Oke, 30 menit ya. Oh ya, pastinya di dalam proses konseling itu ada berapa tahap juga, ada berapa pertemuan nih. Kalau misalnya dirasa pertemuan ini tuh Mbak Dewi masih belum maksimal dalam menemukan solusinya, jadi bisa kita adakan pertemuan berikutnya itu kalau misalnya Mbak Dewi dirasa masih kurang gitu, Mbak Dewi bisa mengatur jadwal sama mengatur jadwal dengan Ibu seperti itu. Kan dibicarakan kapan-kapan lah ya itu Nanti bisa bikin janji sama Ibu gitu ya Bu ya. Seperti itu. Udah jelas Mbak? Udah Bu. Oke, akan Ibu jelaskan lagi ya. Jadi di dalam proses konseling itu ada yang namanya asas-asas juga Mbak. Asas-asasnya itu terdiri dari asas kerahasiaan, asas keterbukaan, dan kesukarelaan. Nah, asas kerahasiaan itu adalah asas utama yang harus dijunjung tinggi di dalam proses konseling ini, yaitu dimana seorang konselor tuh harus bisa menjaga kerahasiaan dari konselingnya. Jadi untuk seorang konselingnya tuh nggak perlu khawatir nih nanti kalau segala detail permasalahannya ini dibicarakan atau dibocorkan ke pihak manapun. Yang tahu hanya konselor sama konselingnya aja. Jadi konselor nggak bakalan mungkin menceritakan permasalahan ini ke orang lain, yang tahu hanya kita berdua aja. Terus ada yang namanya asas kesukarelaan. Jadi Mbak Dewi kesini itu kan tidak ada unsur keterpaksaan kan. Jadi ini benar-benar murni dari diri Mbak Dewi tuh datang ke sini ingin segera menyelesaikan masalah Mbak Dewi. Dan ada yang namanya asas keterbukaan juga. Jadi asas keterbukaan ini tuh dijamin Mbak Dewi tuh terbuka gitu loh dalam menceritakan detail permasalahan Mbak Dewi. Jangan ada yang ditutup-tutupi, nggak boleh ragu gitu untuk menceritakan masalahnya, karena kalau Mbak Dewinya sendiri aja masih ditutup-tutupi ya prosesnya nggak akan berjalan dengan baik. Seperti itu. Bagaimana Mbak? Baik Bu, sudah paham mengenai asas-asas yang Ibu jelaskan tadi. Oke, kalau begitu kalau sudah paham kita menuju proses selanjutnya aja ya. Oh iya Bu, sebelum melanjutkan ke proses selanjutnya, saya masih ragu Bu terkait asas kerahasiaan tadi. Ini apakah benar sekali atau benar-benar dijunjung tinggi, atau benar-benar Ibu bisa menjaga kerahasiaan ini dengan baik? Nah, nanti takutnya nih, khawatirnya saya, Ibu keceplosan lah, atau Ibu ini ngomong-ngomong ke orang lain gitu. Jadi ya saya takut itu loh Bu. Tenang Mbak Dewi, jadi seorang konselor itu udah ada kode etiknya. Jadi nggak boleh lah konselor itu sembarangan menceritakan permasalahan konselingnya ke pihak manapun. Dan seorang konselor kalau misalnya sampai kayak gitu, sampai melanggar ya ada sanksinya juga. Jadi seorang konselor tuh kayak udah dijamin gitu nggak bakal membocorkan masalah konselingnya untuk jadi konsumsi publik, nggak mungkin banget. Soalnya ya itu tadi udah benar-benar dijaga asas kerahasiaan. Nggak boleh seorang konselor itu istilahnya kayak mengingkari gitu loh, kayak membocorkan masalahnya. Jadi konselor kan nanti nggak jadi dipercaya dong sama konselnya kalau kayak gitu. Jadi nggak perlu khawatir, dijamin 1000% Mbak, masalahnya Mbak ini aman, sejahtera. Beneran ya Bu ya. Jadi setelah Ibu jelaskan mengenai Ibu meyakinkan saya mengenai asas kerahasiaan ini tuh, saya jadi ya nggak mungkin juga kalau Ibu bakal mengingkari atau bakal menceritakan ke orang-orang yang nggak berpihak gitu loh Bu. Jadi ya saya
Ya saya percaya sih sama ibu. Oke, syukurlah kalau begitu. Baik, berarti ini bisa ya dilanjut ya proses konselingnya Iya ya? Bu. Oke, kalau begitu Mbak Dewi sekarang ceritakan sih apa yang menjadi masalahnya Mbak Dewi sekarang. Jadi begini Bu, akhir-akhir ini tuh saya kok menjadi orang yang males gitu ya Bu ya. Semakin bertambahnya semester itu kok saya nggak malah jadi yang lebih baik, malah saya tuh merosot gitu loh Bu. Saya tuh jadi rasa semangat saya untuk belajar itu menurun, rasa malesnya itu yang malah bertambah gitu Bu. Nah saya tuh jadi kayak kebablasan gitu loh Bu, sampai lupa waktu. Kalau misalnya lagi pegang HP itu udah bener-bener lupa gitu, lupa untuk belajar, lupa untuk ngerjain tugas. Jadi udah asik dengan dunia saya sendiri gitu loh Bu. Jadi udah bodo amat bahwa apa ya, ya meskipun banyak tugas ya udah, yang penting kan saya seneng gitu, yang penting saya bisa main HP sepuas saya gitu. Nah rasa malas itu tuh makin muncak, makin apa ya Bu, progresnya itu makin naik gitu. Nah sedangkan rasa semangat belajar saya tuh kok malah jadi nurun, nggak seperti semester sebelumnya yang saya tuh kalau ada tugas langsung ngerjain tepat waktu. Saya tuh kalau dosen ngejelasin itu saya tuh kayak setelah selesai perkuliahan itu saya kayak langsung cari tahu gitu loh Bu, cari tahu di internet, cari tahu di buku-buku gitu mengenai apa sih yang dijelaskan oleh dosen saya tadi. Jadi saya kayak merefresh atau kayak mereview ulang gitu loh Bu, yang bahasan yang di perkuliahan tadi tuh saya kayak explore lagi. Oh iya, jadi maksudnya gini. Jadi saya dulu itu masih ada semangat untuk mencari tahu seperti itu Bu. Nah sekarang itu kalau selesai kuliah ya udah langsung main HP aja gitu Bu. Dan ya saya tuh tahu kalau ini nggak baik, tapi saya nyaman gitu loh Bu sama kondisi saya yang sekarang seperti itu. Oke, kalau begitu Ibu rangkum ya. Jadi Mbak Dewi itu di fase yang mana Mbak Dewi itu nggak yang males gitu. Mbak Dewi itu males banget sama yang namanya belajar, malah mementingkan have-nya Mbak Dewi ketimbang belajarnya Mbak Dewi. Jadi Mbak Dewi itu semakin bertambahnya semester tuh nggak yang malah prestasinya tuh malah muncak, tapi malah nurun gitu ya. Dan malah males gitu ya dalam belajar. Sehingga apalagi ditambah ini Mbak Dewi kan lagi kuliah di rumah juga, iya, jadi Bu. malesnya kan jadi malah bertambah malah makin iya, juga. Jadi Mbak Dewi itu kayak lebih have fun gitu kan, jadi mementingkan kesenangannya Mbak Dewi ketimbang belajarnya Mbak Dewi. Alhasil bisa jadi nih nanti prestasinya Mbak Dewi itu kayak merosot gitu kan, enggak yang dulunya di semester awal-awal Mbak Dewi itu mereview ketika kuliah selesai itu mereview apa yang dijelaskan dosen. Untuk semester semakin bertambahnya semester ini Mbak Dewi malah nggak kayak gitu, malah malesnya tuh malah makin gitu loh Bu. Dan dulu tuh sering tepat waktu ngerjain tugasnya. Nah sekarang kayak udah males gitu, malah menunda-nunda pekerjaannya gitu. Oke, kalau Ibu boleh tahu nih Mbak Dewi itu adakah faktor yang menyebabkan Mbak Dewi tuh kayak gini tuh, faktornya tuh internal, dari faktor internal atau faktor eksternal atau dua-duanya kayak gimana? Ya kalau faktor internalnya ya dari diri saya gitu ya Bu ya. Soalnya saya emang benar-benar sudah pingin have fun aja gitu. Saya ngerasa bahwa belajar itu bosen. Belajar itu malah bikin saya malah ya udah ya gitu-gitu aja Mas. Saya nggak bisa menemukan kesenangan di belajar itu. Semakin bertambahnya semester ini, dan saya ngerasa bahwa ya dengan saya traveling sosmed, dengan saya kayak have fun sama dunia saya seperti yang nonton film, terus ya pokoknya dengan main HP tuh jadi saya tuh bener-bener ada gitu loh. Maksudnya mereka itu yang menemani saya gitu loh. Nah saya tuh nggak mau lepas dari mereka ini gitu. Dan saya ngerasa bahwa ya saya have fun sama apa yang saya lakukan gitu. Nah kalau ya kuliah cuman ya udah, kalau udah kuliah udah sih ngapain gitu. Maksudnya saya masih bisa melakukan, balik lagi ke main HP, terus balik lagi ke ya traveling sosmed. Itu yang bikin saya kayak
bisa menemukan kebahagiaan di situ gitu loh Bu. Dan faktor eksternalnya itu juga ya dari teman-teman online saya, teman-teman ya kayak saya kan main sosmed nih Bu. Nah saya tuh pasti ada kayak teman-teman yang nge-DM saya, jadi sehingga saya tuh kayak yaudah waktu saya hanya dihabiskan dengan yang seperti itu. Kayak apalagi kan sekarang cuma di rumah aja, saya nggak bisa ketemuan sama temen-temen kan Bu. Jadi ya udah ketemunya ya lewat online gitu, kayak ngobrol intensnya ya lewat online. Kalau dulu kan ayo apa ketemu meet up. Nah kalau sekarang kan ya nggak bisa, ya udah saya chattingan, saya video callan ya kayak gitu Bu. Oke, kira-kira nih apa Mbak Dewi kan apa maksudnya kayak gini terus, nah dampaknya itu apa ya? Dampak positif atau negatif yang Mbak Dewi peroleh kalau Mbak Dewi melakukan kegiatan kayak gitu terus menerus? Ya kalau dampak positifnya ya saya kan jadi seneng. Nah dampak negatifnya ini yang makin banyak dampak negatifnya Bu sebenarnya. Ya saya menemukan apa ya Bu ya, kemerosotan dalam mencari ilmu. Yang dulu biasanya saya selalu rajin untuk belajar, rutin untuk belajar, nggak maksudnya dulu itu juga ya main HP, terus traveling, sosmed, terus apa nonton film itu hanya sebagai selingan untuk merefresh otak saya. Nah sekarang itu malah berbanding terbalik. Nah ini justru malah setiap harinya gitu loh Bu. Nah saya kalau misalnya udah bosen belajar, kalau dulu bosen belajar ya saya merefresh otak saya dengan itu, menghibur diri saya dengan itu. Nah sekarang itu malah terbalik. Menurut saya belajar yang ngebosenin, justru yang apa saya main HP tuh yang malah bikin saya have fun gitu Bu. Nah dari situ kira-kira tujuan Mbak Dewi itu apa ya yang ingin Mbak Dewi capai ke depannya biar Mbak Dewi nggak kayak gitu terus tuh harusnya Mbak Dewi melakukan apa? Ya kalau bicara tujuan ya Bu ya saya ingin saya nggak kayak gini terus gitu. Saya ingin saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Saya bisa seperti semester awal dulu yang rutin belajar, yang apa ya selalu mereview. Ya pokoknya saya mencari tahu, mengeksplor kemampuan saya. Nah ya saya ingin konsisten seperti dulu lagi gitu loh Bu. Nah saya ingin menghilangkan apa kebiasaan buruk saya ini. Ya kalau bisa perlahan-lahan, perlahan tapi pasti gitu loh Bu. Nah saya ini tuh masih bingung gimana caranya, sedangkan saya ini sudah bener-bener overdosis sama kelakuan saya ini gitu, sama yang perilaku buruk saya ini gitu loh Bu. Jadi saya tuh masih kayak sadar, sadar kayak ya kalau saya kayak gini terus kan dampaknya, efeknya, impactnya nggak baik buat saya. Tapi ya udahlah, orang saya seneng kayak gitu Bu. Jadi selama saya sadar, waktu saya sadar itu sebenarnya ya sempet terlintas juga buat berubah, cuman alah besok lah gitu, masih panjang waktunya. Jadi itu kayak ketutup lagi gitu loh Bu. Yang niat baik saya mau berubah itu malah jadi hilang setelah saya sudah have fun sama mereka ini gitu. Berarti yang Mbak Dewi lakukan harusnya itu kayak gimana? Kalau misalnya Mbak Dewi kayak gitu terus kan Mbak Dewi itu kan tadi udah sadar nih, bahkan berdampak negatif juga ke diri Mbak Dewi untuk kuliahnya, mempengaruhi kuliahnya Mbak Dewi juga. Terus kira-kira apa yang akan Mbak Dewi lakukan gitu biar Mbak Dewi itu nggak di fase yang seperti itu terus, Mbak Dewi yang malas-malasan itu. Kalau misalnya Mbak Dewi malas-malasan terus kan ya Mbak Dewi udah sadar impactnya akan buruk gitu. Tapi kalau Mbak Dewi terus-menerus melakukannya ya Mbak Dewi akan menjadi manusia yang mundur, nggak yang manusia yang maju kan. Iya Bu, ya sebisa mungkin ya saya harus melawan rasa malas saya itu dengan cara ya dengan cara saya apa ya Bu ya saya belajar rutin lagi seperti semester awal, semester dulu yang ya saya harus sadar gini loh Bu, kayak ya kamu ayolah move on gitu, ayolah kamu tuh jangan give up, jangan hanya karena kamu itu sudah nyaman sama keadaan kamu yang sekarang tapi kamu malah melupakan kewajiban kamu yang sebenarnya, yaitu sebagai mahasiswa kan harusnya belajar mengasah kemampuan gitu ya Bu ya. Saya harus bisa
apa ya Bu ya, mengontrol diri saya, memanajemen diri saya supaya saya tuh nggak kebablasan gitu loh, supaya saya tuh nggak kelewatan dan saya tuh malah lost gitu loh. Nah saya tuh ya harus bisa gimana caranya bisa mengatur jadwal dalam kegiatan saya gitu sebisa mungkin. Saya tuh bisa mengatur bahwa nggak hanya waktu itu setiap seharian nggak hanya dibuat have fun aja, tapi kamu juga jangan melupakan kewajiban sebagai seorang mahasiswa gitu. Betul sekali. Nah, kira-kira nih dari skala 1 sampai 10, Mbak Dewi itu malesnya itu udah di tahap ke nomor berapa sih? Kalau dari angka 1 tuh berarti kayak masih rendah ya Mbak. Kalau yang 10 tuh udah yang bener-bener udah bener-bener di batas gitu loh, di atas batas gitu Mbak Dewi. Di luar batas gitu ya, di luar batas. Jadi Mbak Dewi bener-bener udah yang malesnya tingkat dewa kayak gitu. 9 kali ya Bu malesnya. Wow. Mbak Dewi udah sadar kan, maksudnya 9 ini kan berarti hampir 10 kan, maksudnya angkanya udah yang termasuk di dalam angka tinggi Mbak Dewi tahap malesnya itu. Nah, ya apa yang akan Mbak Dewi perbuat kalau Mbak Dewi udah tahu itu malesnya Mbak Dewi aja nomor 9? Nah, apa yang akan Mbak Dewi lakukan gitu biar Mbak Dewi nggak males, nggak menunda-nunda yang namanya tugas, biar nggak dikejar deadline sama tugas gitu, gimana? Ya saya harus harus ada keinginan yang kuat dalam diri saya buat berubah Bu. Ya benar sekali. Ya saya harus benar-benar melawan rasa malas saya ini dengan ya nggak hanya dengan omongan aja, melainkan dari effort saya atau usaha saya buat bisa gimana caranya biar kamu nggak malas lagi. Gimana caranya kamu bisa membawa perubahan dalam diri kamu supaya kamu menjadi manusia yang lebih baik, nggak yang mundur ke belakang gitu. Ya itu Bu ya. Ya saya kan cuman sadar doang nih. Maksudnya kalau misalnya saya sadar dan hanya omongan saja yang percuma aja gitu ya Bu ya, kayak sia-sia aja. Nah, ya saya harus bisa bener-bener dari hati, dari perlakuan dan dari usaha yang saya tekankan itu supaya saya bisa bener-bener menjadi manusia yang bakal maju gitu Bu. Jadi nggak, ya saya harus bisa melawan rasa malas saya. Iya benar sekali. Oh ya, untuk Mbak Dewi ini tuh malesnya itu dari satu mata kuliah aja atau semua mata kuliah tuh Mbak Dewi males gitu? Ya ada sih Bu, beberapa mata kuliah yang bikin saya nggak males. Tapi ya kalau misalnya yang berhubungan dengan udah banyak teori, misalkan kan saya kuliahnya kan kebanyakan teori dan ada hitung-hitungan juga Bu, itu saya udah males banget gitu, kayak udah bener-bener ngapain gitu loh. Enggak lah gitu. Kalau dulu kan kayak saya tuh masih menerapkan suka membaca gitu. Nah sekarang itu malah pembacanya saya tuh udah nggak buka buku lagi, melainkan buat hal-hal yang lain, kayak ya saya baca ya kayak buku-buku novel di kan ada gitu loh webtoon kayak yang online gitu loh novel. Bukan malah yang bahas-bahas tentang ilmu, tapi malah yang senang-senang. Saya tuh malah sekarang malah membacanya yang seperti itu, bukan yang ke ilmu yang saya pelajari gitu Bu. Oke. Mbak Dewi tuh sekarang tuh kayak males gitu. Kalau pernah nggak sih Mbak Dewi itu mencoba gitu untuk membaca buku seperti sedia kala waktu itu Mbak Dewi kalau setiap selesai kuliah mereview bahasan yang diberikan dosen? Itu pernah nggak sih sekarang untuk yang di tahap di waktu ini Mbak Dewi kan jadi merasa malas nih dalam baca buku atau mereview kuliahnya Mbak Dewi? Pernah nggak sih Mbak Dewi itu akhir-akhir ini kayak mencoba gitu menanamkan gitu semua, kayak aku tak coba ini mau membaca buku lagi kayak gitu? Pernah nggak sih terlintas dilakukan gitu sama Mbak Dewi? Ya pernah terlintas, malah sudah saya ambil nih bukunya, oh iya besok misalnya oh iya aku pingin buka ini deh, tapi entah kenapa saya tuh males gitu loh, entah kenapa saya malah tutup lagi dan saya malah pilih baca-baca yang kayak webtoon gitu-gitu Bu. Jadi saya kayak yang udah menurut saya tuh karena mungkin dari pikiran saya gitu ya yang menganggap bahwa dengan membaca buku-buku yang
buku-buku pelajaran gitu bikin saya bosan. Mungkin karena itu sehingga saya tuh melakukannya tuh jadi berat gitu Bu. Padahal dulu loh saya bisa sebenarnya gitu. Jadi ya sometimes pernah kayak gitu, kayak buka buku-buku gitu, dan saya tuh parahnya nih Bu, kalau misalnya cuman ada ulangan aja gitu loh kalau saya mau bener-bener belajarnya. Nah kalau misalnya dulu kan masih rutin belajar, setiap dosen ngejelasin gitu saya kayak oh ya saya nge-review gini-gini. Nah sekarang itu malah bahkan saya tuh kadang nggak belajar juga kalau misalnya ulangan gitu. Ya udahlah kayak udahlah biarin lolos kayak gitu Bu. Oke, kan Mbak Dewi kan kayak maksudnya udah di fase yang Mbak Dewi tuh udah kalau kayak gini terus aku ya nggak bakal maju gitu. Nah kira-kira Mbak Dewi itu apa sih kedepannya tuh, kayak pasti Mbak Dewi kan punya planning nih. Nah planning kedepannya itu biar Mbak Dewi nggak kayak gitu lagi tuh kayak gimana coba? Planning ke depan ya saya harus merubah sikap saya Bu, ya perlahan-lahan gitu ya. Saya juga butuh bantuan dari orang-orang terdekat saya ya. Ibu juga nanti bisa mengingatkan saya untuk selalu konsisten. Kan saya kan kamu sudah ngikutin proses konseling nih. Nah nanti ibu bisa kayak mendorong saya, motivasi saya supaya saya rajin belajar lagi. Terus saya juga bisa dari teman-teman terdekat saya, mungkin teman-teman saya, aduh aku ingetin ya buat belajar gitu. Terus orang tua saya juga, nanti saya setelah melakukan proses konseling ini saya bilang ke mereka bahwa nanti saya ingetin buat belajar gitu ya. Dalam diri saya itu ya yang terpenting dalam diri saya harus menanamkan bahwa saya harus berubah, saya harus bisa mengubah perilaku buruk saya gitu ya. Ya pastinya ini efeknya nggak bakal baik buat diri saya, karena ya kamu tujuan kuliah itu untuk apa? Untuk mengembangkan kemampuan kamu, untuk bisa mencari ilmu. Nah sedangkan kamu habiskan waktu kamu dengan hal-hal yang sia-sia, nggak akan jadi manfaat juga buat kamu ke depannya. Seperti itu sih Bu. Nah berarti Mbak Dewi ini tuh butuh ya yang namanya tadi butuh yang Mbak Dewi support system lah Bu, support system. Nah jadi Mbak Dewi kan udah istilahnya udah dapet planning nih ya ke depannya Mbak Dewi ingin ngapain. Selain planning yang Mbak Dewi sebutkan tadi tuh ada apa lagi sih yang bisa benar-benar menguatkan Mbak Dewi biar Mbak Dewi bisa merubah perilaku lamanya Mbak Dewi menjadi perilaku baru yang menguntungkan Mbak Dewi gitu. Ya kan perilaku Mbak Dewi yang lama kan tadi Mbak Dewi kan rajin belajar, nah ini Mbak Dewi kan kayak jadi lebih males gitu kan. Nah kira-kira biar Mbak Dewi nggak males lagi tuh perilakunya apa yang harus dirubah gitu? Pertama-tama saya harus bisa mempunyai mindset gimana belajar itu bisa menyenangkan kok gitu. Pertama itu, terus saya harus ada harus ada effort dalam diri saya, harus kayak istilahnya kayak bener-bener digugah gitu loh Bu. Saya tuh kayak rasa malas itu saya hilangkan, dan saya harus bener-bener berusaha yang terbaik supaya ya kamu harus belajar gitu loh. Kamu harus move on, kamu jangan give up terus gitu. Kamu ya ini memang kondisi sekarang lagi di rumah aja gitu ya. Justru dengan di rumah aja ini kamu bisa menemukan hal-hal yang lebih baik lagi gitu. Ya saya harus bisa Bu ya, belajar secara rutin lagi seperti dulu, dan saya harus punya pikiran bahwa ya saya harus bisa seperti semester sebelumnya gitu. Sekali. Kenapa malah mundur ke belakang gitu. Kan yang biasanya tuh yang malah semakin bertambahnya semester semakin rajin, ini malah sebaliknya Mbak Dewi semakin males ya. Emang sih nggak hanya Mbak Dewi juga, pasti semua orang juga kayak gitu nih, apalagi ini kuliahnya cuma di rumah aja pasti bosen juga kan. Jadi bener kata yang disampaikan Mbak Dewi tadi tuh, Mbak Dewi harus ada usaha yang kuat juga dan niat yang kuat juga biar nggak lagi malas-malasan. Bisa selain itu apalagi sih Mbak yang bener-bener bisa kan? Kalau misalnya kalau ada niat tapi kalau nggak ada usaha kan ya sama aja nih. Kalau diomong doang kan
tapi kalau nggak ada effortnya, nggak ada duitnya kan ya sama aja gitu. Nah, kira-kira apa yang akan Mbak Dewi lakukan gitu ke depannya biar Mbak Dewi nggak kayak gitu? Kalau misalnya diomong doang kan nggak bakalan terlaksana nih. Nah, apa tujuan, maksudnya Mbak Dewi ingin kayak gimana gitu loh? Ya, saya harus mengontrol diri saya, manajemen diri saya, bahwa saya harus bisa mengatur ulang jadwal saya, gimana baiknya saya, atau gimana hal-hal yang setidaknya hal-hal yang bermanfaat buat saya, misalnya jadwal kegiatan saya selama setiap harinya itu. Jadi apa ya Bu, yang posisikan gitu loh, bahwa waktu belajarnya itu kapan, waktu bermainnya itu kapan, terus waktu seneng-senengnya itu kapan, kayak gitu loh Bu. Jadi saya tuh harus bisa mengatur jadwal-jadwal tersebut dengan baik, dengan konsisten, supaya ya kalaupun saya cuman setiap harinya dibikin main HP terus kan ya nanti efeknya malah merugikan saya juga gitu. Nah, saya pingin hari ini dan saya pingin konsisten bahwa saya bisa gitu, saya bisa mengatur jadwal saya supaya menjadi manusia yang lebih baik lagi, ya belajar rutin, terus mengasah kemampuan saya dengan ya mencari sumber-sumber referensi yang bikin saya tuh bener-bener terbuka untuk menerapkan literasi gitu loh, menerapkan literasi ya, dan saya menganggap bahwa ya buku pelajaran juga sama menyenangkannya seperti main sosmed ya, terus menyenangkan seperti saya baca webtoon. Benar sekali Mbak. Jadi di samping ada niat, usaha, tekad, jadi harus ada mindset juga, harus bisa yakin kalau aku bisa berubah loh, dengan aku bisa mengatur ulang jadwal aku biar aku nggak males-malesan lagi gitu, dan yang pastinya nggak boleh menunda tugas ya. Itu yang paling penting. Terus kalau misalnya Mbak Dinta sudah membuat nih jadwal baru atau perilakunya Mbak Dinta ini tuh, Mbak Dinta tuh ya sebisa mungkin bisa memaksimalkan usaha itu semua Mbak Dewi. Jangan malah nanti ini kalau udah bikin semuanya gitu, udah mengatur jadwalnya Mbak Dewi, tapi Mbak Dewi malah lupa lagi, malah flashback lagi ke masa itu gitu loh. Jadi sebisa mungkin Mbak Dewi kayak yakin gitu, nggak boleh mundur ke belakang lagi, harus meyakinkan diri bahwa biar Mbak Dewi nggak mundur ke belakang lagi. Jadi Mbak Dewi kan udah punya planning kayak gini A B C D, aku kudu berubah nih. Jadi ya kalau udah punya planning yang kayak gitu ya sebisa mungkin bisa menyeimbangkan planningnya Mbak Dewi, menstabilisasi keinginannya Mbak Dewi itu, biar Mbak Dewi menjadi manusia yang baik ke depannya, nggak yang malah mundur gitu. Ya, saya sebisa mungkin kayak memaksimalkan usaha-usaha yang terkait planning saya tadi itu, saya kayak benar-benar menyeimbangkan gimana baiknya buat saya gitu. Jadi misal nih kayak ada tugas gitu, tugasnya tuh saya kira-kira mana sih yang mudah untuk dikerjakan dulu, itu ya saya kerjakan terlebih dahulu. Terus kalau misalnya ada yang kesulitan gitu kan, ya saya kayak istilahnya tuh biar nggak mepet sama deadline gitu loh Bu. Jadi saya tuh bisa jauh-jauh hari nyicil ngerjainnya tuh biar ya saya nggak menemukan kesulitan gitu. Saya bisa mencari referensi yang bisa memudahkan saya untuk mengerjakan tugas tersebut gitu. Jadi ya saya bisa menyeimbangkan gimana baiknya buat diri saya gitu, mana yang sekiranya mudah saya kerjakan dulu, mana yang sekiranya susah saya cicil. Benar sekali Mbak Dewi. Jadi kan manusia itu pasti butuh proses juga kan, nggak yang langsung kalau ingin berubah tuh langsung ujuk-ujuk instan berubah gitu kan, ya mustahil juga. Jadi pelan tapi nanti bakal berubah gitu. Benar sekali apa yang dikata Mbak Dewi. Oh ya, Mbak Dewi kan udah istilahnya udah tahu nih untuk kedepannya Mbak Dewi harus melakukan apa. Nah tadi Ibu akan ingin tahu gitu, dari tadi kan skalanya Mbak Dewi kan masih 9 ya tahap malesnya gitu. Nah sekarang kira-kira Mbak Dewi udah di tahap Mbak Dewi udah merencanakan semuanya ini, kira-kira Mbak Dewi skalanya berapa dari angka 1 sampai 10 kalau sudah bisa melakukan semua ini? Ya setelah saya menyadari bahwa perilaku saya kalau terus-terusan dilakukan ini nggak bakal
baik ke depannya untuk diri saya, ya saya harus yakin Bu, dan saya harus ada keyakinan yang kuat dalam diri saya supaya mengubah dari yang awalnya tadi tinggi sekali rasa malas saya ubah menjadi nggak males lagi gitu Bu. Saya pingin apa tadi kan Ibu bilang skala, sekarang Mbak Dewi apa skalanya berapa? Kalau misalkan tadi kan Mbak Dewi kan rasa malasnya masih tinggi nih. Nah, kira-kira kalau udah merencanakan semua ini Mbak Dewi apakah bisa berubah atau malah ya Mbak Bu Dewi kayak gitu? Ya saya pingin berubah, dan berubahnya saya pingin apa ya Bu ya, dari yang awalnya tadi kan tinggi ya rasa malesnya, nah sekarang rasa nggak malesnya tuh saya bisa berubah malah lebih tinggi dari rasa apa males saya sebelumnya itu. Jadi saya ingin berkeyakinan kuat bahwa saya bisa kok untuk berubah, dan berubahnya tuh saya ingin ke skala yang lebih ya berarti kan apa Bu tadi Bu kan tadi kan 9 itu yang untuk yang rendahnya yang malesnya. Ya, jadi kan kalau di skala kan kalau semakin tinggi tuh berarti semakin males gitu kan. Ya, tapi kan tadi kan Ibu kan bilangnya sekarang kalau yang ya kalau sekarang Mbak Dewi kan sekarang udah menemukan gitu kan. Ya, saya kalau konsisten ya saya bakal bisa lebih dari 9 tadi Bu. Gitu kan. Kan sudah enggak. Iya. Kan maksudnya tadi kan yang males. Nah, sekarang kan Ibu tanyanya berarti Mbak Dewinta yakin bisa melakukannya berapa nih? Saya sampai 9 juga, bahkan bisa ke 10 gitu. Jadi yang tadi malesnya tuh 9, nanti kalau jadi malah kalau udah apa menemukan ini tuh jadi rasa malesnya tuh hilang gitu. Jadi rasa jadi semangatnya tuh 9 gitu. Jadi yang awalnya tadi kan malesnya, tadi kan pertanyaan Ibu yang pertama kan males. Nah, sekarang kan dirubah menjadi yang berubahnya itu berapa skalanya ya? Saya ingin 9, bahkan bisa mendekati 10. Benar sekali Mbak Dina. Jadi yang tadinya malesnya itu tinggi, jadi enggak jadi dirubah menjadi yang lebih baik, jadi di angka 9 ya lebih baiknya ya. Ya kalau bisa itu konsisten ya Mbak, tetap gitu di angka 9 untuk semangat belajarnya, untuk semangat mengerjakan tugasnya, nggak boleh malah merosot lagi gitu. Kalau sudah melakukan semuanya dengan baik, diharapkan ya yang pastinya konsisten juga, nggak boleh mengulangi masa-masa itu yang Mbak Dinta malas belajar tadi. Iya Bu, ya benar kata Ibu tadi, harus ada komitmen, harus ada konsistenan dalam diri saya supaya ya meskipun kalau misalnya Mbak Dewinta sudah merencanakan ini semua tapi Mbak Dewinta nggak ada usaha sama sekali ya nggak akan bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Jadi udah Mbak Dewinta kan udah menemukan gitu semuanya. Nah, kira-kira manfaatnya Mbak Dewinta ini tuh setelah mengikuti proses konseling apa? Ya saya menjadi sadar Bu bahwa selama ini perilaku saya salah loh gitu ya. Saya harus bisa mengubah perilaku saya tadi dan saya harus benar-benar konsisten bahwa ya saya harus bisa berubah gitu. Saya harus bisa melaksanakan apa rencana yang terbaik buat diri saya tadi gitu. Dan ya saya bersyukur gitu, maksudnya saya bisa mengeluarkan istilahnya beban saya kepada Ibu, dan Ibu kayak mengarahkan saya dengan baik supaya saya tuh bisa menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan saya gitu sih Bu. Benar sekali Mbak Dinta. Jadi Mbak Dinta lega ya. Iya Bu. Kalau begitu apa ada yang diingin tanyakan lagi? Sudah sih Bu. Kalau begitu Ibu rasa udah cukup nih waktunya, Ibu rasa 30 menit lebih ini proses konselingnya kita. Jadi Ibu akhiri aja ya. Ya Bu, ya saya berterima kasih juga sama Ibu karena Ibu sudah membimbing saya dengan baik. Sama saya juga berterima kasih juga, Mbak Dinta juga sangat aktif mengikuti proses konseling ini. Jadi terima kasih banyak ya Mbak Dinta. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Bu.